Minta tolong materi sampai jam 9.30 biar tanya jawabnya lebih puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin jamaah, sahabat-sahabat yang sedang beriktikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah pada malam hari ini, malam yang kedua kita melaksanakan agenda pelatihan menjadi imam masjid atau imam musola atau imam untuk istri-istri dan anak-anak kita di rumah. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tapi dimanapun berada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah imam, pemimpin, dan masing-masing dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya atau makmumnya atau yang dipimpinnya. Ya. Sebagaimana yang kemarin, ini pertemuan kedua ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa posisi seorang imam di sisi Allah dan Rasulnya luar biasa tinggi dan mulianya, sehingga patut kita memberikan perhatian yang lebih ya. Bahkan dalam keterangan yang kemarin kita sampaikan, di sana ada berlomba-lomba untuk menjadi imam. Ya kan? Berlomba-lomba untuk menjadi imam. Tentunya tidak karena sombong, tidak karena pamer, tapi karena berebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula karena gaji, ya kan? Tapi karena berebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung sekali DKM kita di sini memfasilitasi mu'takifin untuk kita membahas tentang menjadi imam ini. Ya, tentunya luar biasa. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memenuhi target. Ya, selesai 3 pertemuan kemarin sudah, hari ini kemudian besok masing-masing di antara kita siap menjadi imam. Ya, siap menjadi imam. Oke. Adapun untuk mencari makmum lebih dari 1, itu nanti dulu sepertinya ya, ada kajiannya tersendiri ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak sekali kemarin yang kita bahas. Hal-hal yang sangat penting ya, yang perlu diketahui orang untuk kemudian menjadi imam, syarat, kemudian rukun, kemudian adabnya, kemudian beberapa hal yang terkait dengan imam ya, hal-hal yang terkait dengan imam. Pertemuan kedua ini kita sedikit menambah atau mengulang kembali apa yang kemarin kita sampaikan atau memperdalam kembali apa yang kemarin kita sampaikan. Ya. Kemarin kita sedikit juga menyampaikan tentang bagaimana seorang makmum harus senantiasa mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam, tidak pula boleh bareng imam dalam gerakannya, harus setelah imam, ya kan? Tidak boleh pula terlambat dari imam dengan keterlambatan yang banget. Imam sudah bangun dari ruku, Anda baru mau ruku, ya. Imam sudah ruku, bangun dari ruku, Anda belum selesai membaca surat, masih berdiri, ya, tidak diperkenankan. Duh Ustaz, saya kan suratnya belum selesai bacanya, kan saya mau nyelesain ruku, kan yang penting Fatihah udah beres, kan begitu. Masa Anda sebagai makmum mau membaca surat setelah Fatihah lebih panjang dari imamnya? Iyalah Ustaz, pengen dapat pahala kan Ramadan, apalagi ustadznya, imamnya 1 ayat dalam 1 rakaat. Mana ada saya biasa begitu, saya mau lebih panjang Ustaz. Nggak bisa juga. Kalau mau ya udah sholat sendirian munfaridan, ya silahkan seperti itu. Jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh menyamai atau membarengi, ya kan, atau berlomba-lomba, ya kan?
berlomba-lomba dengan imam tidak diperkenankan, atau terlambat dari imam dengan keterlambatan yang berlebihan tidak diperkenankan. Ya. Adapun mengenai seorang makmum terhadap imamnya, apakah dia membaca Fatihah atau juga membaca surat di belakang imamnya tadi, itu ulama berbeda pendapat. Ya kan? Ada yang mengatakan makmum tidak perlu ikut membaca Al-Fatihah ataupun membaca surat bersama imam, tidak perlu, karena bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Ada yang mengatakan oh makmum tetap wajib membaca Fatihah. Ada yang mengatakan kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh, makmum cukup mendengar, nggak perlu ikut membaca. Tapi kalau sholatnya sirriyah, zuhur dan asar, makmum wajib membaca. Hadirin, mengenai Al-Fatihah, saya sendiri lebih menguatkan makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah, makmum cukup mendengar dari imam. Ya, cukup mendengar dari imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, kemudian kemarin kita membahas tentang hukum salat jamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan sunnahnya sunat muakkadah, ya kan? Seperti itu. Kemudian tentang orang yang nguap atau bersin saat sholat, baik saat dia jadi makmum maupun saat dia jadi imam. Ya, apakah dia mesti mengucapkan alhamdulillah ketika bersin? Ya, kemudian makmumnya harus menjawab yarhamukallah ketika imamnya mengucapkan alhamdulillah tadi, itu bagaimana? Hadirin, ya kemarin kita karena waktu, kemarin sesi tanya jawab sedikit, kita akan perdalam lagi tentang ini. Ada dua macam, nguap dan bersin. Ya, nguap, nah ini pasti, apalagi di malam-malam Ramadan ini, apalagi antum semuanya siangnya ini kerja, malamnya harus memaksa mata untuk melek demi untuk bisa tarawih, kemudian tambah kajian lagi dan seterusnya, pasti nguap selalu datang. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, at-tasa'ubul muta'ammadu atau muta'ammidu makruhun. Nah ini saya gedein ini teksnya. Nah, ini at-tasa'ub al-muta'ammad, nguap secara sengaja, ya kan? Secara sengaja ini maksudnya dia kalau mau nguap itu terasa, ya kan? Ada rasa kita ini ngantuk dan mau nguap, kemudian dia sengaja mangap yang kenceng, dikencengin pula suaranya, nggak berusaha untuk menahannya. Nah, itu berarti dia menyengaja, ya kan? Itu hukumnya dalam sholat makruh maupun di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat lebih makruh lagi, ya kan? Nguap itu baik dalam maupun luar sholat hukumnya makruh. Di dalam sholat makruhnya lebih lagi. Ya, jadi siapapun yang merasa mau nguap baik dalam sholat maupun luar sholat, diusahakan untuk ditahan. Kalau nggak tahan, ditutup. Ditutup baik pakai tisu, pakai tangan, ya kan, pakai jari seperti itu. Ya, meletakkan jarinya atau tangannya ke mulutnya, kemudian tidak boleh mengencengkan suaranya, ya kan. Bahkan kalau bisa jangan bersuara, atau minimal dikecilkan suaranya, jangan sampai ngak seperti kambing atau seperti ya, seperti itu. Kenapa? Kalau kita kencengin itu syaitan ketawa. Syaitan ketawa. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hadis hasan sahih. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan? Apa kata Rasulullah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, al-utasu minallahi wat tasa'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah, nguap itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu, apabila kalian menguap hendaklah meletakkan tangannya ala fihi, ya, meletakkan tangannya di mulutnya. Wa idza qala fa inna syaitana yadhaku min jawfihi, tapi kalau dia bersuara keras sampai bilang maka syaitan ketawa karena melihat Anda menguap dengan keras. Wa innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasauba, dan Allah mencintai orang yang bersin atau bersin dan tidak menyukai menguap tadi. Ya.
Fa idza qala ar-rajulu idza tasa'aba fa inna syaitana yadhaku fi jawfihi. Kalau orang sedang nguap sembari mengucapkan maka syaitan ketawa. Ya, maka syaitan ketawa. Maka saat nguap tidak ada masalah kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena tadi saat kau bersuara syaitan ketawa dan ada di sekitarmu. Ya kan? Karena tadi dikatakan nguap itu dari syaitan, maka kita tidak ada mengapa kemudian kita berkata atau berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang mumawa. Di luar maupun di dalam salat. Apalagi di dalam salat. Ya, apalagi di dalam salat. Kalau sengaja Anda sampai mengeraskan suara saat nguap dalam salat, bisa sampai pada batasan membatalkan salat Anda karena Anda sengaja berteriak tanpa ada alasan tertentu. Ammal utasa, adapun bersin, fahuwa minallah, itu daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan hadis. Wa idza atisar rajulu falyahmadillaha taala. Apabila Anda bersin, maka hendaklah Anda ucapkan alhamdulillah. Baik, di sini dikatakan sawaun kana fis sholati au kharijah, baik dalam salat maupun di luar salat. Hadirin, ini perhatikan. Ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja saat dalam sholat jangan kencengin alhamdulillahnya sampai bikin kaget orang sekitar, sampai imamnya yang sedang khusyuk membaca dengan kenceng kaget pula, terhenti, dikira dia salah, dibenerin oleh dia yang tadi alhamdulillah. Ya, terus bagaimana Ustaz? Pelan-pelan alhamdulillah, yang penting dia dengar sendiri, ya kan? Pelan-pelan, ya. Seandainya nggak sengaja refleks seperti yang ditanyakan kemarin, kemudian suaranya kenceng, tidak ada masalah karena dia nggak sengaja dan refleks, ya kan? Tidak ada masalah. Hanya saja orang yang mendengar tidak boleh membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. No, tidak boleh membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, ini dalam keterangan hadis Rasulullah SAW ada keterangannya di sini. Ya. Ya, ini kalau saya baca satu persatu akan panjang. Ya, akan panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi berkata, wa ammal atisu fis sholati fayustahabbu lahu an yahmadallaha ta'ala sirran. Orang yang bersin dalam keadaan sembari salat, maka kalau dia mau mengucapkan alhamdulillah, silahkan mengucapkannya dengan pelan-pelan. Inilah madhab kami, kata Imam Nawawi. Ya, madhab kami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oke. Kemarin kita juga sudah membahas hukum makmuman terhadap makmum yang tadi udah masbuk. Ya. Ya, kemarin kita jawab secara singkat diperbolehkan karena itu yang kita pakai selama ini. Sebetulnya ada dua madhab hadirin. Ikhtalafal ulama di sini. Ya kan, ada yang mengatakan la yasih, tidak sah makmuman dengan makmum yang tadi masbuk. Ya. Kenapa alasannya? Alasan mereka yang mengatakan nggak sah karena orang yang makmum itu kan dia makmum gitu kan. Berarti kalau dia makmum nggak bisa kita jadikan sebagai imam, gitu kan? Orang yang masbuk tadi dia statusnya makmum, sementara kalau dia makmum nggak sah dijadikan imam. Itu alasannya seperti itu. Sementara pendapat kedua yang mengatakan diperbolehkan, ini madhab Syafi'iyah, dan ini yang banyak kita pakai, dan ini yang kita rojihkan, yang kita kuatkan, dan kita ambil pendapat ini. Diperbolehkan Anda makmuman dengan dia yang tadi masbuk. Ya, masalah ini paham ya? Sudah selesai jamaah, ada satu orang masbuk, sisa 2 rakaat, Anda baru masuk masjid melihat dia tadi masih sholat. Anda kemudian ngasih isyarat kepada dia, bermakmum dengan dia. Madhab Syafi'iyah dan sebagian madhab Hanabilah mengatakan diperbolehkan. Alasannya apa? Li'annahu fi ma yaqdihi min sholatihi fi hukmil munfarid. Ketika dia melanjutkan 2 rakaat yang tersisa tadi setelah imam salam, itu sama dengan dia sedang sholat munfarid sendiri. Nah, bukan lagi statusnya makmum, kan imamnya udah beres, udah salam, ya kan? Seperti itu. Ya, dengan dalil lagi ketika 2 rakaat yang dia lanjutkan tadi ternyata dia mengalami keraguan atau kesalahan, dia sujud sahwi sendiri, padahal imamnya tadi tidak ada sujud sahwi. Berarti status makmum yang masbuk tadi
setelah imamnya sudah salam, imam pertama, statusnya dia sholatnya munfarid sendirian. Anda baru masuk ke masjid, melihat dia sedang sholat sendirian, Anda kasih isyarat, kemudian Anda makmuman dengan dia, otomatis dia tadi statusnya menjadi imam kita. Ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Oke. Lanjut hadirin, hukmu man ja'ala khatimata ayatin ukhra fi shalah. Nah, ini bagi imam. Karena saking banyaknya hafalannya, ya, itu saya pun ngalami sering sekali. Sehingga setiap akhir ayat itu kadang salah. Ya kan? Ada akhir ayat bunyinya innallaha ghafurur rahim. Itu saya mengalami, Ustaz, biasanya surat At-Taubah. Itu surat At-Taubah itu saya banyak kelibet itu. Kalau nggak murojaah benar-benar sebelum mengimami itu banyak salah. Khususnya di lembar wasabiqunal awwaluna minal muhajirin dari lembar situ. Ya kan? Ada innallaha alimun hakim, innallaha ghafurur rahim, innallaha samiun alim, innallaha tawwabur rahim, ya. Terkadang imam salah. Harusnya di akhir ayat innallaha alimun hakim, ternyata dia baca innallaha ghafurur rahim tanpa sengaja karena memang lupa. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya sholatnya tetap sah hadirin, karena yang sedang dia baca dan tadi salah yang tidak sengaja itu bukan pada surat Al-Fatihah. Ya kan? Bukan pada surat Al-Fatihah. Ya, salatnya tetap sah, ya. Tetapi dengan catatan dia tidak sengaja merubah-rubah akhir ayat tadi. Murni dia lupa. Ya, murni dia lupa, ya. Seperti itu. Ini diperkenankan dan salatnya tidak ada masalah. Qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, laisal khata'u an taqra'a ba'dal Qur'ani fi ba'din wala an takhtima ayatan ghafurur rahim bi alimin hakim au bi azizin hakim walakinnal khata'a an taqra'a ma laysa fihi au takhtima ayata rahmatin bi ayati adzabin. Kata Ibnu Mas'ud, tidak dianggap sebuah kesalahan ketika Anda membaca sebagian Quran pada sebagian yang lain. Artinya ini harusnya di ayat ini kau taruh di sini, ini di ayat ini kau taruh di sini, gitu kan. Wala antakhtima ayata, atau kamu mengakhiri ayat yang mestinya ghafurur rahim tapi kamu membacanya alimun hakim, ya kan? Atau kamu membacanya azizun hakim. Kata beliau, walakinnal khata', akan tetapi kesalahan adalah antaqra'a ma laysa fihi, kamu membaca menambahi apa-apa yang tidak ada dalam Quran, ya kan? Au takhtima ayat rahmatin, atau kau mengakhiri ayat rahmat. Ayat rahmat isinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kau akhiri dengan ayat azab. Nah, ini yang parah. Biasanya kan kalau kita melewati ayat-ayat yang isinya rahmat, surga, kita memohon kepada Allah, ya Allah, mohon rahmatmu, mohon surgamu. Melewati ayat-ayat yang isinya azab, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak masuk azab tersebut. Nah, ketika ayat rahmat, seharusnya kamu akhiri dengan ayat, kok kamu isi dengan ayat azab, ini yang parah. Ya, ini yang parah. Tapi kalau berakhirkan azizun hakim, kemudian kau lupa sehingga kau baca alimun hakim, no problem. Asal dengan tidak sengaja. Atau kau isi dengan ghafurur, maknanya enggak jauh beda, karena itu semuanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Diriwayatkan daripada Sa'id Ibnu Mansur dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Mas'ud, qala laisal khata'u an taj'ala khatimata ayatin laisal khata'a an taj'ala khatimata ayatin ukhra. Ya, sama dengan tadi. Oke, lanjut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-iqtida'u bi rajulin wa huwa la ya'lam. Anda makmuman kepada orang yang mana enggak sadar Anda makmuman dengan dia. Anda nggak mengalami begitu. Biasanya di masjid yang ramai sekali, di terminal-terminal atau di rest area ramai sekali, Anda melihat ada orang di masjid satu sedang berdiri sholat, kemudian Anda ngasih isyarat kepada dia, kemudian Anda makmuman di belakang dia. Isyarat yang Anda berikan pada dia tidak digubris sama dia, atau dia nggak paham kalau itu isyarat Anda pengen jadi makmum dia. Akhirnya apa? Dia tetap sholat aja biasa. Padahal sholatnya maghrib atau isya tetap aja nggak dikencengin suaranya.
Padahal kalau dia sadar kalau dia dijadiin imam kan sholatnya dikencengin tuh suaranya, dia nggak pula dikencengin. Nah, itu bagaimana hukumnya hadirin? Status Anda sebagai makmum dan status dia sebagai imam bagaimana hadirin? Jawabannya adalah fayajuzu liman aradal i'timama bi akhara an yu'limahu qabla dukhulihi ma'ahu fis sholati wa yajuzu i'lamuhu ba'daha. Hadirin, perhatikan. Diperbolehkan jika Anda pengen jadi makmum pada dia yang sudah sholat, diperbolehkan Anda pengen makmuman pada dia yang sedang sholat, caranya Anda memberitahu kepada dia dengan memberikan isyarat sebelum Anda masuk bersama dia dalam sholat, atau setelah Anda sudah masuk dalam sholat, kasih aja isyarat. Ya, sebagian kita karena buru-buru akhirnya langsung di belakang dia menjadi makmum, atau diteblek tadi, yang kita teblek belum sadar. Kita merasa kayaknya dia belum sadar deh kalau saya ini makmuman dengan dia, ya kan? Udah nggak apa-apa, kasih isyarat lagi kan gitu kan. Saat sedang sholat tapi dengan isyarat yang ringan, begitu ya. Wal afdal an yu'limahu qabla sholati hatta yahsulal imamu ala qadrin akbara min sholatihi jama'atan idza nawaha min hinil i'lam. Tapi yang afdal memberitahunya sebelum Anda memulai makmuman dengan dia. Biasanya kita dengan cara teblek pundaknya kan begitu. Amma idza lam yanwiha waqtadaita bihi fa sholatukuma shahihatun wa yuktabu laka ajrul jama'ati dunahu. Hadirin, tapi ketika Anda sudah niat makmuman dengan dia nggak sadar, maka sholatmu dan sholat dia tetap sah seperti biasa. Sholat dia statusnya munfaridan, sholat Anda statusnya jamaatan. Anda dapat pahala jamaah, dia dapat pahala sendirian. Sampai sini paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata dalam kitab Rawdatut Thalibin, la yushtaratu li sihhatil iqtida'i an yanwiyal imamul imamata. Tidak disyaratkan sahnya bermakmum, ya, imamnya niat imam. Paham? Anda niat makmum, ternyata yang Anda jadikan imam untuk Anda sebagai makmum, dia nggak sadar jadi imam. Maka tidak menjadi syarat dia harus sadar jadi imam terhadap Anda sebagai makmumnya. Ya, sawa'un iqtada bihir rijal awin nisa. Ya, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menjadi makmumnya. Oke. Wa haka Abul Hasan an Abi Hafs, ya, Al-Baba, ya, wal qafal annahu tajibu niyyatul imamati 'alal imami. Nah, ada pendapat yang mengatakan imam tersebut harus niat jadi imam untuk sah dikatakan makmumannya orang yang bermakmum tadi. Wa asy'uru kalamahu bi annahuma yashtaritaniha fi sihhatil iqtida. Tapi pendapat tersebut syadzun mungkarun, pendapat yang nyeleneh, ya. Wasahihul ma'ruful ladzi qata'a bihil jamaahir. Adapun pendapat sahih menurut mayoritas ulama adalah annaha la tajib, tidak wajib seorang imam niat jadi imam saat di belakangnya ada makmum yang niat jadi makmum terhadap imam tersebut. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, sampai sini ada tambahan, ya. Jadi ada dua pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan sah statusmu sebagai makmum terhadap dia yang jadi imam kamu, tapi dia nggak sadar dia jadi imam. Pahala kamu di sisi Allah dicatat sebagai pahala jamaah, insya Allah. Hukmu wuqufil ma'mumi bihidail imami. Bagaimana hukum sholatnya makmum sejajar dengan imamnya karena saking penuhnya masjid. Nah, ini bayangkan. Nah, ini kalau imamnya di sini nih, ya kan? Saking penuhnya masjid nggak ada, masih ada jamaah yang datang. Akhirnya sebagian makmum duduk atau berdiri setara dengan imam di sini. Berdiri setara dengan imam yang di sini. Lumayan ini. Ada 10 orang ini bisa. Ya. Paham sampai sini permasalahannya? Oke.
Tidak ada masalah juga hadirin. Khususnya kalau tempatnya sempit, udah nggak muat. Tapi yang lebih afdol kalau tempatnya ada ya di belakang. Namanya makmum kan mesti di belakang imam begitu. Tidak satu saf dengan imam ya. Kalau terjadi seperti tadi maka hukum sholatnya tetap sah ya. Hukum sholatnya tetap sah hadirin. Kemudian hukum orang yang makmuman sholat isya tapi ternyata imamnya dia nggak sadar dengan imam yang dimakmumi tadi sedang sholat khusuf atau kusuf. Kalau malam berarti khusuf, paham hadirin? Dia sholat khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Anda masuk melihat sedang sholat, kemudian Anda teplek dia, Anda makmuman dengan dia padahal dia sedang sholat khusuf. Pernah menjalankan sholat matahari ya, gerhana ya? Sifatnya beda. Rukuk 2 kali, Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat. Di rakaat kedua juga sama. Ya kan? Itu kan mirip-mirip 4 rakaat ya kan? Bagaimana hukumnya? Ya kan? Maka faman dakhala, dia nggak tahu loh ya tadi. Yang baru masuk makmuman tadi dia nggak tahu. Kalau dia dari awal tahu ini si fulan sedang sholat khusuf, Anda mau makmuman kepada dia untuk sholat isya, jangan, nggak boleh. Karena beda sifat sholatnya, gitu. Tapi ini tadi Anda nggak tahu, gitu, ya kan? Tapi tadi Anda nggak tahu. Faman dakhala ma'a jama'atin yazunnu annahum yusalluna al-fariidata awil isya. Summa tabayyana lahu asna as-salati annahum yusalluna al-kusuf awil khusuf. Barang siapa yang masuk ingin berjamaah kepada orang-orang yang ternyata orang-orang tersebut tadinya dikira mereka sholat isya, ternyata mereka sedang sholat khusuf. Anda niat sholat isya bersama mereka, fal wajibu alaihi idza tabayyana lahu dzalika an yanwiyal mufaraqatal imam. Maka di tengah jalan ketika ternyata sholat mereka bukan sholat isya seperti Anda, ternyata mereka sholat khusuf, maka Anda langsung niat bercerai dengan mereka. Maksudnya memutuskan diri dengan mereka. Wa yutimmu sholatahu munfaridan biniyatil faridah. Kemudian Anda melanjutkan sholat isya Anda tadi dengan niat sholat fardu sendirian. Kenapa demikian? Karena perbedaan sifat sholat isya dengan sholat khusuf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kemudian kemarin sedikit kita membahas tentang kesalahan-kesalahan pada beberapa imam-imam masjid dan bagaimana solusinya. Sudah kita bahas juga. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya yang kita tulis di sini, tapi kita langsung masuk pada pertemuan kedua hadirin. Hari ini wallahu muwaffiq, mudah-mudahan Allah memudahkan, kita akan melanjutkan tentang masalah kedua yang kemarin saya bilang kemampuan. Ya kan? Kemampuan menjadi imam yang menjadi kriteria pertama adalah Al-Quran, begitu. Maka perlu kita perhatikan kualitas bacaan imam, dalam hal ini tahsinnya, tajwidnya, ya kan? Surat-surat Al-Quran yang mesti dia kuasai. Jadi seorang imam nggak harus hafid Quran 30 juz, ya kan? Surat-surat tertentu saja tidak ada masalah. Tentunya yang hafid Quran 30 juz lebih afdol daripada yang hanya hafal juz 30, begitu. Apalagi yang hanya hafal surat kul dan lain sebagainya, ya kan? Seperti itu. Kemudian seorang imam juga harus hafal wirid setelah sholat. Kenapa? Ini saya singgung karena ada beberapa masjid yang menyuruh, yang membiasakan wiridnya dikeraskan, gitu loh. Ini imam kalau nggak hafal wiridnya apa saja setelah sholat, kebetulan dia yang ngimami di masjid di mana jamaahnya membiasakan wiridnya kenceng, bisa bergejolak di tengah masyarakat, ya kan? Walaupun kita berpendapat Ustadz, wirid kan menurut saya nggak kenceng, mereka harus tahu dong pendapat saya. Nah, jangan kita egois begitu. Ulama memang berbeda pendapat. Setelah sholat faridah, sholat fardu, Anda mau wirid kenceng, Anda mau wirid sendirian tanpa kenceng, itu ulama berbeda pendapat. Dan dalam perbedaan seperti ini, jangan sampai menjadikan kita bermusuhan, berselisih.
kita saling memahami. Termasuk kunut hadirin. Ya kan, kalau kunut witir memang para ulama sepakat sunnah, kapanpun dan dimanapun saat Anda sholat witir disunnahkan kunut, mau kunutnya setelah rukuk atau kunutnya sebelum rukuk, monggo. Silahkan dipraktekkan. Itu kunut dalam witir. Tapi kunut dalam sholat subuh, ulama berbeda pendapat hadirin. Ada yang mengatakan kunut, ada yang mengatakan enggak. Kenapa di sini saya tekankan Anda harus hafal doa kunut? Karena Anda saat ngimami witir disunahkan untuk kunut. Apalagi jamaahnya Ustadz, jangan lupa nanti kunut. Kalau Anda nggak hafal, ya wes. Atau kenapa harus Anda hafal doa kunut? Karena kalau Anda ngimami sholat subuh seperti Ustadz imamnya, kajian sebagai Ustadz merangkul semua. Ya. Masjidnya yang didatangi berbeda-beda. Ada masjid yang nggak membiasakan kunut, ada pula masjid yang membiasakan kunut, ya kan? Maka ketika masjid tersebut masjid baru, biasanya kita tanya, ini masjidnya biasanya subuhnya kunut nggak Pak? Kunut Ustadz. Kita udah siap, kita disuruh ngimami, maka kunut, nggak ada masalah, ya kan? Seperti itu. Walaupun kita lebih menguatkan nggak ada kunut dalam subuh. Oke, demi untuk menjaga jamaah tersebut. Kemarin kita udah sampaikan hadirin, sholat berjamaah ada imam dan makmum, itu mengajarkan kita untuk berlatih bersama-sama, tidak mengedepankan ego dan pendapat pribadi kita. Begitu hadirin. Makanya di sini saya tulis Anda mesti hafal wirid setelah sholat. Tujuannya apa? Ketika Anda ngimami di satu masjid, ternyata masjid tersebut membiasakan wirid sholatnya itu kenceng, Anda harus memimpin, bisa mimpin begitu, ya kan? Ya, maka harus hafal, dan wirid kan harus kita hafal, baik saat sholat, wiridnya mau dibaca kenceng ataupun enggak, tetap kita baca, ya kan? Seperti itu. Kemudian kunut tadi juga menjadi penekanan bagi saya untuk dihafal oleh calon imam masjid, calon imam musola. Harus dihafal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kualitas bacaan Al-Qur'an imam, wirid ba'da salat dan doa kunut tadi udah saya tulis dan udah saya singgung. Nah, ini sekarang kita sedikit-sedikit membahas apa yang saya singgung secara umum di atas tadi. Aqallu ma yujzi'u qira'atuhu ba'dal Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, ini yang kita baca apa gitu loh. Minimal apa begitu loh. Tadi udah dipraktekin oleh imam masjid kita. Minimal satu ayat, jangan setengah ayat. Atau kecuali satu ayat tersebut satu ayat yang belum lengkap, maka harus dilanjut Ustaz. Ada beberapa ayat yang nggak lengkap. Contoh, fawailul lil musallin, Allahu akbar. Ini fatal. Celakalah orang-orang yang sholat langsung Anda ruku. Ini fatal. Ya, walaupun Anda sholatnya satu rakaat satu ayat, maka lihat-lihat satu ayat tersebut sudah lengkap maknanya atau belum. Ketika sudah lengkap, kalau suratnya panjang, ayatnya panjang-panjang, biasanya satu ayatnya lengkap. Tapi kalau enggak, biasanya ada ayat keduanya, lanjutannya itu ayat lanjutan yang nggak bisa terpisah dengan ayat. Contoh surat Al-Ma'un tadi. Ya. Di rakaat pertama setelah Fatihah, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa dia orang yang mendustakan agama? Allahu akbar. Hami Allah liman hamd. Allahu akbar. Berdiri lagi setelah Fatihah. Fadzalikal yad'ul yatim. Maknanya oke. Rukuk lagi Allahu akbar. Selesailah rakaat kedua, masuk lagi rakaat ketiga setelah Al-Fatihah. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu akbar. Kemudian rakaat keempat, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian Anda rukuk, selesai rakaat keempat, baru rakaat kelima, alladzina hum ini parah. Tidak diperkenankan. Ya. Nah, makanya di antara pelengkap imam masjid, dia harus ngerti bahasa Arab. Hadirin, itu pelengkap, ilmu pelengkapnya gitu.
Ya kan? Harus ngerti bahasa Arab. Kita baca. Qira'atu suratin ba'dal Fatihati fi rak'atainil awwalaini minas sholati mustahabbatun ghairu wajibah. Membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Kalau rakaatnya 3 atau 4, ada 2 rakaat pertama setelah Fatihah itu. Hukumnya mustahabbah, sunnah, tidak wajib. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, fi kulli sholatin qiraatun, di setiap salat ada bacaan Quran. Fama asma'anan nabiyyu asma'nakum, apa yang diperdengarkan oleh Nabi kepada kami perdengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum, apa yang tidak diperdengarkan oleh Nabi kami pun tidak memperdengarkannya untuk kalian. Wa man qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu, barang siapa yang hanya membaca Al-Fatihah dalam salatnya maka sudah cukup. Wa man zada, tapi siapa yang mau menambahi setelah Fatihah ada bacaan surat lain, fahuwa afdal, maka lebih afdal. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Ya. Al-Imam An-Nawawi berkata, qauluhu wa man qara'a bi ummil kitabi ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal. Perkataan Abu Hurairah tadi yang mengatakan yang cukup membaca Al-Fatihah cukup, salatnya sudah benar, atau adapun yang menambahi setelah Fatihah menambahi surat lain maka lebih afdal. Kata Imam Nawawi, fihi dalilun liwujubil Fatihati wa annahu la yujzi'u ghairuha. Ini menjadi bukti bahwa Fatihah wajib, selain Fatihah tidak wajib. Dan Fatihah tidak bisa diganti dengan yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah nggak bisa diganti dengan yang lain. Ini mazhab Syafi'i memang begitu. Tapi ada beberapa mazhab yang mengatakan, ada mazhab Hanafi kalau tidak salah, mengatakan kalaupun tidak pakai Fatihah, yang penting surat apapun, ayat apapun yang dia baca sah. Mungkin bisa kita komentari kalau dia belum hafal Fatihah. Ya. Tapi kalau dia sudah hafal Fatihah, kemudian tidak mau membaca Fatihah, maka mohon maaf, salatnya batal. Ya, salatnya batal. Oke, Imam Nawawi juga melanjutkan dari perkataan Abu Hurairah tersebut menunjukkan surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ini ijma'. Ya, di 2 rakaat pertama. Ya, di 2 rakaat pertama. Oke, lanjut. Wa aqallu ma yujzi'u qira'atuhu ayah, minimal 1 ayat setelah Fatihah. Tadi udah kita praktekkan sama-sama imam kita ya, minimal 1 ayat ya. Wastahabba Ahmadu an takuna tawilah. Nah, Imam Ahmad menyarankan kalaupun 1 ayat, ayatnya yang panjang. Ayat surat hutang Ustaz 1 halaman. Ka ayatid dain, seperti ayat hutang dan ayat kursi. Oh, ayat kursi itu 1/2 halaman itu. Itu 1 ayat itu. Ya kan? Qala fi syarhil muntaha qala al-qadi wa tujzi'u ayatun. 1 ayat sudah boleh. Illa anna Ahmad istahabba kaunaha tawilatan. Ya. Wa yanbaghi idza tasara ala ayatin wahidah. Ini yang perlu diperhatikan ketika dia merasa cukup membaca 1 ayat saja, antakuna ayatan tufidu makna. Ayat tersebut sudah mengandung makna yang lengkap atau hukum yang sudah lengkap. Tidak boleh terpotong-potong. Contoh ya, dalam surat apa ini? Summa nadhar, dalam surat apa itu? Al-Muddatsir. Ada juga mudhammatan, 1 ayat itu. 1 ayat, 1 kata pula 1 ayatnya itu. Dalam surat Ar-Rahman. Ya kan? Ini kan nggak bisa berdiri sendiri, Ustaz. Nggak bisa berdiri sendiri ya. Ya, setidaknya kalau kita mau, apalagi kalau sendirian ya, jangan 1 ayat. Kalau sendirian dipanjangin aja gitu, Pak. Ya, tadi kita kan 1 ayat karena kita melihat kondisi pekerja, biar mereka tidak meninggalkan sholat juga, waktu yang sama biar mereka tetap bekerja, dapat semuanya ya. Kita memaklumi ya, kita nggak apa-apa lah. Bagi yang merasa kurang tadi ya kan, 11 rakaat kok cuma 20 menit ya kan,
silahkan lanjutkan, sedang i'tikaf ini. Silahkan lanjut sendiri, karena sholat tarawih, sholat malam nggak harus Anda berjamaah. Sendiri lebih bisa khusyuk, lebih bisa panjang dan sepuasnya, ya kan? Seperti itu. Qira'atu suratin muayyanatin fis salawatil khamsi. Bagaimana Ustadz hukumnya? Sholat duhur dia selalu membaca qul huwallahu ahad, ayat rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Sholat maghrib dia selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua idza jaa nasrullah. Dia selalu membaca surat-surat tertentu di sholat-sholat tertentu, ya kan? Tidak ada masalah. Kalau yang dihafal cuman itu, nggak ada masalah. Imam Nawawi berkata, as-sunnatu an takuna suratul lati ba'dal fatihati fi subhi wa zuhri tiwalal mufassal awis suwaril akhirati minal mushaf. Beliau mengatakan, sunnahnya ketika Anda sholat subuh dan sholat duhur, subuh dan duhur, setelah membaca surat Al-Fatihah, Anda membaca surat tiwal al-mufassal. Al-mufassal itu surat-surat yang berada di perempat terakhir, dimulai dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf. Itu disebut surat-surat mufassal. Nah, dari surat-surat mufassal tersebut ada yang panjang, ya kan? Surat Qaf diantaranya adalah 2 halaman lebih setengah, Hujurat 2 halaman lebih setengah, dan seterusnya. Kata beliau Imam Nawawi, kalau Anda sholat subuh dan zuhur, setelah selesai Fatihah, silahkan membaca surat-surat mufassal yang panjang-panjang. Bayangkan itu. Panjangnya surat-surat mufassal tadi 2 halaman setengah. Ya, itu kalau dibaca sama Ustadz, itu bisa sampai 10 menit. Bacaan itu doang. Ya kan? Wah, ini bisa sampai subuh ini. Tarawihnya bisa sampai subuh. Kan begitu. Oke, hadirin, wa tabda'u min surat Qaf awil Hujurat. Ini mufassal dimulai dari Qaf dan Hujurat. Nah, ulama berbeda pendapat dimulai dari mana. Ya, dan mufassal dibagi menjadi ada yang panjang, itu dari Qaf atau Hujurat sampai amma yatasaalun. Amma yatasaalun 1 halaman setengah. Ya kan? Ada yang sedang-sedang, ya, itu dimulai itu sampai surat Ad-Duha. Ada yang pendek sampai surat An-Nas, yang pendek-pendek. Ini sunnahnya, Pak. Anda hafal enggak dari Qaf sampai An-Nas? Dari Hujurat sampai An-Nas? Iya kan? Ya. Tapi ini namanya sunnah, kata Imam Nawawi. Enggak maksa. Sekalipun Anda setiap hari dalam 5 waktu setelah Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas itu terus, ya enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah, tetap sah salatnya. Ya, dan lain lagi. Ya, ada juga as-sunnatu an yuqra'a fi raqatil ula min sholati subhi, salat subuh di rakaat pertama sunnahnya membaca surat Jumu'ah. Surat Sajdah, mohon maaf. Surat Sajdah. Ada yang sering mempraktekkan di masjid tempat saya tinggal, setiap Jumat mempraktekkan rakaat pertama surat Sajdah. Ketika melewati ayat Sajdah, sujud. Ya, sujud. Kemudian bangun lagi dan melanjutkan, panjang. Surat Sajdah 1, 2, 3 halaman. Surat Sajdah 3 halaman. Masya Allah. Rakaat keduanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani 1 halaman setengah. Itu saat subuh hari Jumat. Ya. Dan lain sebagainya, hadirin. Ya. Saat sholat Jumat, apa yang dibaca rakaat pertama? Ada yang mengatakan surat Al-Jum'ah, dan rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Nah, itu sudah hampir 2 halaman itu masing-masing. Ya, itu kalau sholat Jumat, Anda ngimami sholat Jumat. Hadirin, ketika Anda mau jadi imam, hal-hal seperti ini harus ngerti, dan surat-surat ini harus dihafal gitu loh. Nggak perlu dah 30 juz. Syukur-syukur 30 juz kayak keren. Tapi kalau tidak, dan betul-betul punya kemampuan untuk jadi imam, khususnya imam yang jam terbangnya kemana-mana, ya kan, maka surat-surat seperti itu harus jadi pegangan dan hafalan. Surat Sajdah, surat Al-Insan, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, surat Tabarok, ya kan. Itu harus ada surat-surat pilihan yang mesti Anda hafal sebagai calon imam, di antaranya yang kita sebutkan tadi.
surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah itu, ya kan? Apalagi biasanya witir di beberapa masjid itu fanatik dengan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Padahal di rokaat tarawih sebelumnya pendek, giliran witir panjang pakai Al-A'la, paling panjang itu. Rokaat kedua Al-Ghasyiyah, panjang pula itu kan, 1 halaman. Kan? Anda sebagai calon imam harus hafal itu. Pokoknya surat-surat apa yang biasa dipakai di masjid, hafalkan. Itu sebagai modal, ya kan? Dan biasakan, kemudian biasakan saat ngimami gitu, biar lanyah hafalannya, biar lancar dan tidak lupa-lupa lagi. Dan banyak lagi ya hadirin keterangan-keterangan, ya kan? Ada yang bilang rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang biasa kita pakai, ya kan? Fakilahuma sahih, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang tadi kita sebutkan keterangannya ada. Hanya saja Nabi tidak menuntut Anda membaca surat-surat tertentu tersebut. Intinya mata yassara laka minal Qur'an, mana yang mudah bagimu. Setelah Al-Fatihah, faqra'u mata yassara minal Qur'an, bacalah mana yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu maksudnya. Dan yang kamu lancar gitu kan. Syukur-syukur sebelum maju sudah menyiapkan murojaah dulu apa yang mau dibaca. Tapi kalau sedang ditembak, nggak sengaja tiba-tiba imam aslinya nggak ada, kamu harus maju. Nah, itu pentingnya Anda sudah punya hafalan yang kuat pada surat-surat tertentu, sehingga saat maju ngimami, khususnya sholat-sholat jahriyah, nggak salah-salah lagi, begitu. Ya. Nah, yang kedua tadi hadirin yang saya sampaikan, mesti imam sholat harus hafal adalah wirid-wirid setelah sholat. Alhamdulillah, saya yakin semuanya hafal dan saya yakin semuanya mempraktekkan dan mengamalkan. Ya, kenapa saya tekankan di sini? Sehingga kalau seandainya kebiasaan Anda membaca wirid setelah sholat ini kok diam-diam atau sendiri-sendiri saja, khawatir nanti Anda menjadi imam di satu masjid atau satu jamaah yang bacaan wirid setelah sholatnya kenceng, maka Anda harus kenceng. Alhamdulillah Anda sudah hafal. Nah, ini keterangannya banyak. Apa saja yang mesti kita baca setelah sholat? Ya, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih, dan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Ada lagi keterangan Nabi setiap selesai sholat beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada lagi setiap selesai sholat Nabi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ada lagi ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya. Dalam keterangan hadis Abdullah ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah wa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Ada 2 hal yang apabila dipraktekkan oleh setiap orang muslim maka insya Allah dia masuk surga. 2 perkara tersebut sebetulnya ringan, tapi sedikit sekali orang yang mau mengamalkan. Apa 2 perkara tersebut? Yusabbihullah fi duburi kulli sholatin asyran, bertasbih 10 kali, bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali di setiap selesai sholat. Ya, kata Abdullah ibnu Umar, saya melihat Rasulullah ngitung pakai jari-jarinya. Beliau ngitung pakai jari-jarinya. Sekarang ada tasbih, ngitung pakai tasbih. Ya, biar tidak lupa kita berzikir, dan banyak lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahwa du'aul kunut, tentang doa kunut mesti dihafal oleh calon imam.
Kunut apakah wajib ataukah tidak dalam sholat subuh? Tadi sudah saya sampaikan, ulama berbeda pendapat. Dalam sholat witir, kunut ittifaq sepakat ulama dianjurkan dibaca. Mau dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan dibaca setiap sholat witir. Mau dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dibaca. Sunnahnya membaca kunut saat sholat witir. Tapi kalau nggak kunut dalam witir, yo nggak apa-apa, tetap sah witirnya. Ya. Nah, tentang doa kunut tadi yang kita sering dengar, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini wasrif anni. Ada yang menambah begitu. Wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada kadang kita mendengar Syekh Sudes di Mekah, dia membaca Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma 'adzibil kuffara ahlal kitab alladzina yasudduna 'an sabilik, dan seterusnya. Ya. Apalagi di malam-malam terakhir Ramadan ini diperpanjang doanya. Baik dalam kunut, setelah baca doa kunut ada doa-doa lain yang dibaca. Ya, kita mencurahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya, dan jangan lupa dalam kunut khususnya di malam-malam Ramadan dicampurkan atau ditambahkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masya Allah. Ini harus dihafal kunut ya oleh calon imam. Ini tentang perbedaan pendapat ulama tentang kunut subuh tadi sudah kita bincang, dan kita lebih mengedepankan untuk bisa ta'awun bersama-sama, tidak memenangkan ego pendapat kita sendiri ketika kita berada dalam komunitas yang ternyata komunitas tersebut tidak sama dengan pendapat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 3 menit lagi. Ya, izin. Wujubu taswiyatis sufufi fis shalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan calon imam. Sebelum Anda takbiratul ihram Allahu Akbar, tengok dulu ke belakang. Ya kan? Tengok dulu. Ada saf yang belum lurus, diluruskan. Ada saf yang belum sempurna, disuruh sempurnakan. Ada saf yang longgar dan renggang, disuruh dirapatkan. Gitu. Ini menunjukkan perhatian seorang pemimpin dalam sholat maupun pemimpin dalam negara. Sebelum kita perang sama-sama, ayo sudah pada siap atau belum? Begitu. Jangan sembarangan langsung bertinggal saja, jangan. Ya kan? Maka dalam hal meluruskan, menyempurnakan saf dalam sholat, ini sangat penting sekali, luar biasa keunggulannya, keistimewaannya. Rasulullah bersabda, riwayat daripada Anas bin Malik, sawwu sufufakum, luruskan, sempurnakan saf kalian. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah, karena meluruskan, menyempurnakan saf termasuk kesempurnaan salat. Dalam riwayat lain, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, karena meluruskan, menyempurnakan saf termasuk bagian iqamatus shalah, kesempurnaan salat tersebut. Masya Allah. Ada beberapa masjid imamnya nggak peduli, makmumnya lebih nggak peduli lagi karena imamnya nggak peduli. Ya kan? Riwayat daripada Abu Mas'ud, Rasulullah bersabda, ya, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis sholati. Sebelum sholat memulai, kata Abu Mas'ud, Rasulullah neblek manakibana, pundak kita, luruskan dengan pundak yang lain.
Seraya beliau berkata, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan, sejajarkan, sempurnakan, jangan berselisih, jangan berbeda. Karena kalau kalian berbeda, ini loh pundaknya, dadanya, nanti hati kalian ikut berselisih dan berbeda. Itu perhatiannya luar biasa, ya kan? Nah, ada lagi riwayat daripada Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Rasulullah meluruskan saf kita sebagaimana seakan-akan Rasulullah mengencangkan dan meluruskan anak panah ini. Lurus, mau mengenai mana ini gitu kan? Begitu. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabir fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saf. Sampai kami paham, kata Nu'man bin Bashir. Pada suatu hari, kata beliau, Rasulullah pernah mau mulai bertakbir itu. Kan udah selesai dikecek satu persatu. Mau mulai bertakbir, tiba-tiba Rasulullah melihat orang laki-laki yang menonjolkan dadanya dari safnya ke sini. Ini semua. Dia tiba-tiba ke sini. Menunjukkan kesombongan. Tidak sama dengan yang lain. Rasulullah melihat keadaan itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. La tusawwunna sufufakum, kalian mau meluruskan saf-saf kalian atau enggak? Kalau enggak, aula yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan tumplekkan wajah-wajah kalian. Saking pentingnya. Cukup hadis yang pertama tadi, karena meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat itu udah hadirin, Masya Allah. Ya kan? Ini keterangannya banyak sekali ya. Keterangannya tentang ini. Intinya Anda calon imam harus perhatian itu. Dan lafaz ini pun harus dihafal, begitu. Sawu sufufakum, terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Kalau makmumnya belum paham, luruskan Pak safnya, sempurnakan safnya. Tunggu sampai mereka lurus, sempurna, baru Anda menghadap ke depan, Allahu Akbar. Ya kan? Jangan sampai makmumnya belum siap untuk perang, Anda ajak perang. Makmumnya belum siap untuk terbang, Anda ajak terbang. Kendul-kendul ceblok, nanti jatuh dia. Ya kan? Jangan sampai. Oke, qala al-Hafidz Ibnu Hajar dan seterusnya ila akhirnya. Ya. Bahkan Imam Bukhari pun membuat bab wajibnya yahda an yaqul Bukhari akhadal wujub min sighatil amri. Wajibnya meluruskan saf. Bahkan Imam Bukhari, kata Ibnu Hajar, ya kan, mengatakan meluruskan saf, menyempurnakan itu wajib. Itu wajib, ya kan? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau mengatakan begitu. Ya. Wa anna ingkar dan seterusnya wal qali bi anna taswiyah wajib fa salatu man khalafa wa lam yasawi sahihah. Tapi hadirin, sekalipun mereka mengatakan meluruskan saf, menyempurnakan saf itu hukumnya wajib, ketika ternyata ada saf yang enggak lurus, ada saf yang enggak sempurna, pertanyaannya apakah salatnya sah ataukah tidak? Kita jawab, salat tetap sah, hadirin. Paham sampai sini? Jadi ada beberapa masjid yang safnya berantakan luar biasa. Masya Allah, di kampung saya itu Pak, ketika saya pulang kampung, kiai kampung itu kan nggak bisa ya kita geser ya, gitu. Kita pun nggak enak kiai kampung itu, kita sehebat apapun kalau udah di hadapan kiai kampung kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi Masya Allah, ini satu saf depan mestinya bisa muat sampai 20 orang, hanya diisi 6 orang. Dan longgar-longgar sekali, masing-masing ada yang sajadahnya besar sekali. Untuk dipakai dia, orang lain nggak. Masya Allah. Dan sayangnya nggak ada pengajiannya gitu. Kiainya nggak ngingetin itu. Atau mungkin ada pengajiannya, jamaahnya nggak mau dengerin ketika pengajian kabur. Begitu. Hadirin, adapun kita orang sudah paham datang pengajian, apalagi kita di tengah-tengah suasana ilmu ada di mana-mana, jangan sampai kita paham ilmunya kemudian kita melanggar ilmu tersebut. Jadi sholat mereka tetap sah walaupun safnya berantakan. Paham? Jangan sampai kita, wah batal sholatmu, apa sholatmu nggak dapat pahala, nggak, jangan sampai seperti itu.
Ya kan? Hanya saja kalau bila dihitung-hitung nilai pahalanya tentunya berkurang kan gitu. Harusnya pahalanya 1 juta ya cuma dapat 200.000 contohnya begitulah. Ya kan, karena ada adab-adab sholat yang nggak diselesaikan sama dia. Banyak sekali tentang hal ini hadirin. Yang terakhir ternyata masih banyak sekali. Nah, hadirin, sebetulnya target saya pada pertemuan hari ini adalah ngajak semuanya untuk poin bacaan Qur'annya. Nah, ini saya bingung mau menampilkan apa begitu kan. Akhirnya saya melihat di internet ini tentang khulasoh ilmu tajwid. Saya yakin sebagian besar kita sudah mempelajari ya tentang ilmu tajwid. Ya, ini kita coba buka di sini. Nah, khulasoh ilmu tajwid, kita buka di sini aja. Ada internet kan ya? Mukhtasar ya. Wah, mantap internetnya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah kemampuan kita di bidang tajwid. Alhamdulillah 2 hari ini saya makmuman dengan Ustadz Torek, Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah DKM-nya nggak salah pilih. Alhamdulillah. Pernah saya diutus untuk ceramah di salah satu masjid di Kelapa Gading ya. Karena tugasnya hanya ceramah sehingga saya harus makmuman gitu kan. Karena imam udah ditetapkan di sana. Mohon maaf, bacaannya bagus, lancar luar biasa. Hanya saja ada satu kesalahan yang saya perhatikan di setiap ayat yang dia baca. Salahnya begini Ustaz. Dia selalu mengimalahkan huruf kasrah. Paham kalimat imalah? Imalah itu mengucapkan Imalah itu mengucapkan apa? Kita dalam ilmu qiraat, ilmu Quran itu ada A, I, U, E, ada 5. Ini dalam ilmu qiraat secara umum. Hanya saja madhab kita, Pak, kita ngaji Qurannya pakai madhab siapa? Imam Hafiz daripada Imam Asim. Madhab siapa, Pak? Hafiz dari Imam Asim. Ulang lagi, Hafiz dari Imam Asim. Harus ngerti Quran yang kita baca. Quran ini turun dengan 7 qiraat, Pak. Dari 7 qiraat itu ulama memunculkan 20 riwayat. Yang kita baca 1 dari 20, Pak. Bayangkan itu. Yang kita dengar setiap hari oleh Ustadz kita, Ustadz Torek tadi itu 1 dari 20 riwayat Quran dengan perbedaan bacaannya. Begitu luasnya ilmu Allah. Oke. Dalam ilmu qiraat secara umum kita ada A, I, U, E. Oke. Dari 5 itu madhabnya Imam Hafiz, Quran yang kita baca hanya ada 3, A, I, dan U saja. Tidak ada E, tidak ada E. Ada E hanya ada 1 keadaan di surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Itu saja, selainnya nggak ada. Jadi kalau I bacanya I, kalau U bacanya U, jangan O. Kalau A bacanya A, jangan E. Ya, kecuali majreha itu saja E. Selainnya tidak. Kesalahan yang saya perhatikan setiap 1 ayat dia baca. Ketika ketemu dengan mad arid lis sukun, khususnya kasrah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia benar di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Sisanya semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Termasuk alaihim dia baca alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini salah. Walaupun kesalahannya tidak sampai merubah makna dan tidak sampai membatalkan sholat, tapi ini kesalahan. Apalagi tadi saya lihat Ustadz Torek, Masya Allah, I-nya sudah tepat, A-nya juga luar biasa. Ya, ini sebagai calon imam harus ngerti ini. Harus ngerti ini. Anda sebagai calon imam. Secara tajwid semuanya kita butuh banyak waktu. Saya punya program Bapak-bapak 6T.
tahsin, tajwid, tahfidz, tarjamah, tafsir, tadabbur. 6T. Saya punya pondok pesantren, kurikulum saya untuk santri 6T ini harus menguasai. Tapi untuk calon imam masjid nggak perlu sampai 6, cukup 3T pertama harus menguasai. Tahsin, tajwid, tahfidz. Tahfidznya nggak harus 30 juz. Cukup surat-surat pilihan atau minimal juz 30 dihafal. Ini tahfidznya. Dan bersanad, hadirin. Dan bersanad. Bersanad itu gimana? Bacaannya sudah diteliti, sudah dicek, sudah disetorkan, sudah diperdengarkan kepada ustadz yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu hadirin. Gunnahnya 2 ketukan, alhamdulillah. Kemarin di antara kesalahan Ustadz Torik, bukan Ustadz Torik yang salah. Saat saya memperhatikan imam membaca, gunnahnya kepanjangan. Karena saking seringnya saya mendengar imam-imam di masjid-masjid dimanapun itu, gunnahnya panjang sekali sampai saya itu ragu. Ini yang salah saya atau mereka? Kan setahu saya gunnah itu hanya 1 alif atau 2 harokat. Akhirnya saya telepon syekh saya di Mesir. Syekh, saya mau curhat. Ini beberapa imam masjid ketika baca gunnah, baik dalam ikhfa, idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ya, itu gunnahnya panjang sekali. Apakah memang dibenarkan begitu? 2 syekh saya, yang saya ngambil sanad kepada mereka. Beliau mengatakan, gunnah sepakat para ulama hanya 1 alif 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya, bapak-bapak harus perhatikan ini sebagai calon imam. Tidak boleh sembarangan. Hanya pengen lengkuk suaranya indah, itu biasanya berada saat membaca gunnah. Akhirnya dipanjangin. Ya. Mohon maaf walaupun nggak sampai merubah makna, tapi ini dalam ilmu tajwid menyalahi aturan ilmu tajwid, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Surat-surat yang pendek di surat Al-Fil contohnya. Alam tara kaifa bukan kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil bukan fil. Alam yaj'al kai bukan kai. Beda jauh antara kai dengan kai. Kai itu kalau Jawa itu. Kai loh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lil bukan lil. No. Wa arsala alaihim alaihim bukan alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil bil. Tarmihim, mem sukun ketemu Pak, bacaan apa Pak? Mem sukun ketemu Pak, bacaan ikhfa atau idgham? Hah? Idgham? Enggak ada idgham. Mem sukun ketemu Pak, bacaannya ikhfa-nya syafawi. Ada unsur gunnah atau tidak? Ada unsur gunnah. Ya. Wa arsala mana tadi? Tarmihim ini ada yang baca infitah, ada yang baca idgham, ini kita tidak perlu kita perdebatkan, ya kan? Yang saya ingin singgung adalah berapa kadar gunnah yang ada di situ. Ya, yang tadi saya singgung salah, dia berlebihan. Tarmihim bihija, dia sambil lengkok-lengkok di situ hadirin. Ketemu ikhfa setelahnya juga begitu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini makmum nggak ngerti. Yang penting enak Ustaz. Kita sambil goyang-goyang Ustaz. Hadirin, ingat jadi imam bukan yang penting suara Anda bagus. Bukan yang penting nada Anda goyang-goyang bagus, yang penting bacaan Anda benar dulu. Kemarin kita udah bahas ya. Bacaannya benar dulu. Ketika 2 orang sama-sama benar bacaannya bagus, baru nada kita lihat. Apa gunanya nada bagus, bacaannya salah? Ya kan? Ada syekh yang terkenal di bidang qiraat atau Quran, Syekh Aiman Suwaid, mengkritik orang Indonesia yang banyak mementingkan lengkok nada lagu daripada tajwidnya. Dikritik mereka. Beliau sampai istighfar, melihat orang Indonesia lebih mementingkan itu.
Jadi tadi saya ketika melihat Ustaz Thorek 2 hari ini, saya makmuman di belakang beliau, Masya Allah, saya menikmati, ya kan, fasihnya luar biasa, ya, kita pengen seperti itu, ya kan, tinggal dikembangkan lagi, nadanya lebih bagus. Seandainya beliau bacaannya panjang mungkin bagus gitu, hanya saya 1 ayat, ya kan, mau berkreasi udah langsung sujud ruku, ya kan, nggak bisa kalau 1 ayat saja mau berkreasi mengindahkan suara, nggak bisa, gitu. Sampai di sini paham hadirin? Ini tentang bacaan. Jadi ikuti 3T. Tahsin Anda harus tetap belajar. Ya, tajwidnya sesuai dengan hukum tajwid. Harus selalu memfollow up. Kemudian tahfidz, menghafalkan surat-surat pilihan. Usahakan juz 30 adalah hafal, mendapatkan ijazah dan sanad dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah dan juz 30, modal jadi imam insya Allah sah. Modal untuk mahar istri kedua juga sah insya Allah, Pak. Ya kan, ya seperti itu. Ini 3T udah bablas sampai jam segini, Pak, aduh nggak ada habisnya. Mudah-mudahan ini untuk pertemuan ini saya mengajak untuk 3T ini, 3T ini untuk diikuti dengan baik, ya. 3T ini tahsin, tajwid, dan tahfidz. Nanti mudah menguasai, mau nginjak ke atas lagi, terjemah, tafsir, dan tadabbur, menghasilkan amal terhadap Al-Quran. Ini saya ada program 6T, ya, ada kajiannya setiap minggu sekali. Seperti itu. Hadirin, sementara cukup sampai pertemuan ini. Kemudian pertemuan besok kita akan coba praktek membaca Al-Quran, kemudian praktek menjadi imam insya Allah. Sampai di sini kita kembalikan kepada pembawa acara untuk kemudian tanya jawab dan seterusnya. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsir Ustaz Mas Ramo. Sebelumnya tadi berapa T? 6. Yang sudah punya 3T coba. Baik, kita buka tanya jawab untuk memperdalam. Silakan Ustaz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mestinya kemarin. Baik. Jadi kemarin dibahas mengenai keutamaan menjadi imam, baik pahalanya maupun kriteria-kriterianya. Tapi yang saya mau tanya adalah kebalikannya, Ustaz. Dosanya seberat apa ketika imam ada kesalahan, misalkan kesalahan yang sampai merubah makna dalam Al-Fatihah, Ya. Atau ketika makmum ada yang salah, apakah dosanya itu ditanggung sama imam? Itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kepemimpinan yang pahalanya luar biasa tadi, kepemimpinan dunia juga begitu. Pahalanya luar biasa ketika dia menunaikannya sesuai dengan aturan Allah, ketetapan Allah. Kan? Tahu hadis al-qadhi qadiyan, seorang hakim itu 2 macam. Qadhin finnar wa qadhin fil jannah. Udah langsung itu. Hakim neraka, hakim surga. Jelas sekali. Ya kan? Ketika dia menghakimi seseorang dengan hak, memutuskan hukum dengan adil, dia adalah hakim surga. Tapi sebaliknya dia adalah hakim neraka. Ya. Kemarin diantara ada rasa takut untuk maju sebagai imam karena takut salah, takut dosa, takut riya, takut ujub, gitu kan? Ya kan? Karena memang jadi kesalahan-kesalahan tadi, Pak, ketika dia nyengaja salah, contoh ayatnya benernya gini, dia nyengaja mensalahkan. Sampai tadi pagi saya kajian 6T, Pak, di Masjid Al-Barakah TNI. Ada yang setelah kajian datang ke saya, Ustaz, di tempat saya ustadznya, imamnya ini merubah ko menjadi ka. Ya, ada lagi ha menjadi kho atau kho menjadi ha. Saya bilang, Pak, ketika perubahan tersebut sampai merubah makna, maka langkahnya dia harus diingatkan, ya kan?
tidak boleh dilanjutkan ke kesalahan tersebut. Tapi selama Fatihahnya nggak berubah, maka aman-aman saja, sholatnya tetap sah. Tapi kalau ada yang lebih afdol dari dia, maka dia harus dipahamkan yang lebih afdol yang harus maju. Hanya saja karena orang tua, dan itulah problem yang di tengah masyarakat, ya kan? Tanggung jawabnya besar atau tidak? Besar, luar biasa, karena dia memimpin umat dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih besar daripada memimpin orang-orang dalam dunianya. Karena kesalahan kepemimpinan seseorang dalam agamanya fatal, ya kan? Surga dan neraka, ridho dan murka Allah, ya kan? Jadi ketika dia tidak layak jadi imam, oke, bacaan nggak becus, oke, sudah tahu di kanan kiri ada lebih banyak afdol daripada dia, kok dia maksa diri untuk ngimami, dan dia dalam keadaan sadar dia nggak layak, sadar dia nggak becus, sadar dia nggak pantas, dosa dia. Makmumnya bagaimana Ustadz? Makmumnya sholatnya tetap sah, ya kan? Sholatnya tetap sah. Ditanggung oleh imam dong Ustadz, kalau makmum sholatnya tetap sah. Jadi nggak ada, ya, kalau dalam masalah dosa, wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada tanggung-tanggungan dosa, ya, apalagi masing-masing sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Hanya saja dosanya ketika dia menjerumuskan orang melakukan dosa, dia dosa gara-gara itu, begitu, ya, seperti itu hadirin. Tapi kalau tidak sengaja, Pak, tidak sengaja, namanya khotok, kalau bahasa Arabnya khotok. Rufi'a an ummati, 3 hal diangkat oleh Allah dari umatku. Apa 3 hal tersebut? 1, khotok, kesalahan yang tidak dia sengaja. Yang kedua, nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, terpaksa atau dipaksa oleh orang, ya. Kalau enggak sengaja dia salah, contoh ayatnya tadi salah, enggak sengaja, banyak kita imam banyak salah, enggak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah, ya kan? Dosa ditanggung oleh dia ketika dia sengaja salah. Termasuk dalam Al-Qur'an tajwid ini, ya, ini adalah pelengkap. Hukum asalnya oke-oke saja, membaca pakai tajwid atau enggak. Tapi ketika kesalahan dalam tajwid tersebut membuat makna berubah, berhenti di sini, oh Anda berhenti enggak di sini, udah ditetap dengan sengaja. Ya, ketika kesengajaan tersebut, inilah yang kemudian membuat dosa itu ada, yang dimuliakan Allah. Nah, saat kemarin kita membahas, maka jangan takut untuk maju jadi imam, apalagi di saat di tengah-tengah Anda tidak ada yang lebih afdol daripada Anda, boleh memajukan diri jadi imam, ya kan? Takut salah, daripada nanti yang maju lebih jeblok lagi daripada Anda, kan? Lebih parah lagi, kan, gitu kan? Ya Allah, ini kita. Makanya solusinya bagaimana? DKM sudah harus menetapkan imam, ya. Imam asli nggak ada, DKM udah menetapkan penggantinya. Kalau ini Ustadz Torek nggak ada, maka Ustadz Santoso. Ustadz Santoso nggak ada, Ustadz Wardoyo. Ustadz Wardoyo nggak ada, Ustadz, dan seterusnya, begitu. Harus ada itu list, ya. Sehingga apa? Biar nggak dorong-dorong, ayo. Sehingga nggak dorong-dorong, kan udah ada itu. Ustadz Torek nggak ada, Ustadz ini ya, Ustadz ini nggak ada juga, Ustadz itu udah ada. Dan mereka-mereka yang akan dijadikan badal-badal imam harus dicek dulu bacaannya. Ini tanggung jawab DKM, panitia, pengurus. Mereka berpahala besar karena mengurusi umat dalam hal ini. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Barakallahu fikum. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama dari Bapak Ustaz. Ketika seorang makmum tidak mengetahui kalau imam baca Al-Fatihah wal Siriyah, dia cepetan. Jadi ketika makmum sampai Al-Fatihah ayat ketiga atau pertengahan surat ayat ke-7 belum selesai, dia udah ruku. Itu lebih baik diterusin Al-Fatihahnya atau itu ruku. Terus yang kedua, kasus kedua, ketika si makmum tahu kalau imam ini cepat bacaannya, apakah dia makmumnya baca Al-Fatihahnya cepat juga, atau ya pelan aja ketika dia imam ruku, ikut ruku walaupun belum selesai.
Terus yang kedua, hukumnya makmum ketika misalnya ada junior atau senior. Ketika junior mau berjamaah dengan senior, tapi junior tahu nih kalau si senior itu bacaannya kurang tepat Al-Fatihahnya, tapi dia malah mempersilahkan. Hukumnya gimana tadi si makmum itu? Ya. Untuk yang pertama, ketika sholatnya jahriyah, maka bacaan makmum terwakili oleh bacaan imam. Jadi sholatnya tetap sah. Oke, walaupun tadi saya berpendapat makmum tetap harus membaca Fatihah. Karena memang ada kita di antara kita yang bacanya itu tenang, pelan, nggak bisa buru-buru, ada. Tapi ada yang cepat sekali tapi benar gitu. Dan nggak ngejar gitu kan. Saya sholat di mana ya kemarin? Saya Fatihah belum apa-apa dia udah rukuk gitu. Iya. Ya kan? Baca Subhana rabbiyal a'la baru ya biasanya kan kita 3 kali. Dia udah bangun lagi. Akhirnya saya ini ya udahlah Subhana rabbiyal a'la sekali aja dia udah mewakili kan begitu. Seperti itu. Dan itu kejadian, ya, kejadian. Maka ketika sholatnya tadi jahriyah, khususnya di bidang di bidang Fatihah, bacaan imam tadi udah mewakili bacaan makmum. Nah, ketika sirriyah, ya kan? Ketika sirriyah, walaupun kita tetap menyarankan wahai imam, lihatlah keadaan di belakangmu. Kan kemarin kita bilang jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lambat, kan begitu kan. Imamnya harus sadar diri begitu kan. Tapi ketika kejadian itu terjadi, maka makmum silahkan menyempurnakan Fatihahnya, ya kan? Kemudian ngejar ruku. Yang penting tidak sampai ketinggalan 2 rukun dalam sholat tersebut. Imamnya udah sujud, Anda masih berdiri, belum rukuk, belum bangun rukuk, baru mau sujud. Nah, jangan ngejar imam, karena imam harus diikuti gerakannya begitu kan. Ini dalam hal Fatihah tadi ya. Jadi usahakan selesaikan, kemudian ngejar imam tersebut. Poin yang kedua, senior dan junior. Senior tersebut harus sadar diri, ini juniornya lebih pinter. Junior tersebut pun harus berani, kan di antara kemarin yang kita sampaikan ada keberanian. Harus berani gitu kan. Tapi kita nggak enak kadang kan begitu. Kalau memang enggak, ya udah. Tapi kalau senior tersebut sudah benar Fatihahnya, nggak apa-apa kok makmuman dengan dia. Sholatnya tetap sah. Jadi imamnya mafdul, makmumnya afdal, sholatnya tetap sah. Ya, makmumnya lebih afdal daripada imamnya, sholatnya tetap sah, kan begitu. Silahkan gitu kan. Kalau Anda nggak nyaman, ya wes jangan makmuman dengan dia. Itu kan kita saat sholat kan pengennya ya nyaman. Hukum sholatnya apa tadi pertanyaannya? Tetap sah. Hukum sholatnya tetap sah. Hanya saja memang kadang kita daripada gelut ya kan. Kalau dia nggak jadi imam, wah nanti nggak saya anggap jadi junior saya kan begitu kan. Nah, daripada gelut ya kan, ya wes lah ngalah. Kadang kita kan berjamaah itu begitu. Ya, harus saling memaafkan. Ada di antara kita nggak mau paham, ya wes kita kadang ngalah. Ya pelan-pelan mengingatkan dan menasehati bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada yang lain? Ya, fadhol. Silakan. Dua pertanyaan lagi hari ini. Fadhol. Yang pertama, bagaimana seharusnya reaksi makmum ketika mendengar imam salah bacaan, tapi kesalahan ini umumnya masih ringan untuk ditoleransi, seperti misal mungkin kesalahan harokat tapi setelahnya bisa benar terus gitu. Nah, sedangkan kalau kita paksa benerin malah buyar di hafalan imam. Ya, betul. Nah, itu sebaiknya makmum diam, kasih tahu setelah sholat, atau langsung dikasih tahu tak ada juga. Kemudian yang kedua, ketika sholat jamaah berdua, berdirinya sejajar atau makmum mundur sendiri. Poin pertama, sebaiknya makmum diam. Apalagi kesalahannya tidak pada surat Al-Fatihah. Saya imam lama sekali, kejadian berkali-kali. Ketika di belakang dia teriak, saya makin buyar nih hafalannya, makin hilang. Mungkin Ustaz Torik ngalami juga. Benar, malah nggak bisa nyambung ayat selanjutnya itu apa, hilang total. Karena kita ngimam itu konsentrasi luar biasa, Pak. Apalagi saat raweh, apalagi saat ngimami 23 rakaat. Waduh,
Ini di rakaat keberapa? Ini sambil otak ini puyeng ini. Mikirin ayat yang mau dibaca, mikirin rakaatnya sudah yang keberapa, takut mikirin hafalannya, aduh. Ya kan? Kalau keadaan seperti itu sebaiknya makmum diem saja. Apalagi kesalahannya nggak fatal. Karena imam, ini pengalaman kami sebagai imam, sadar itu salah akan ngulang lagi, Pak. Kenapa nggak langsung berhenti saat nggak bisa berhenti, orang di tengah-tengah kata masa berhenti? Harus selesaiin satu kalimat dulu, begitu kan, baru mengulang lagi, begitu. Sadar. Nah, apalagi hanya kesalahan harokat, fathah, dhammah dan seterusnya, nggak ada masalah, ya kan? Walaupun sebaiknya memang diingatkan dengan catatan yang ngingetin ini benar. Ada pula yang ngingetin dia lebih salah. Kita udah benar sebagai imam, dia salah pula, sotoy gitulah, Pak. Ada model begitu, dia mau caper begitu, cari perhatian. Wah, dia biar dibilang, oh dia orangnya hafal Quran ini gitu. Imamnya ini perlu diganti oleh dia kan gitu. Ya seperti itu. Karena tidak dalam Al-Fatihah. Ya, nanti selesai sholat baru diingetin. Ustadz tadi sepertinya ada kesalahan deh begini gitu kan. Begitu, Pak. Itu lebih afdal biar sholat jamaahnya tetap khusyuk. Kalau enggak, wah itu bisa enggak selesai-selesai itu. Ya kan? Enggak selesai-selesai. Poin yang kedua, apa tadi? Sejajar. Sejajar atau tidak, namanya makmum ya. Kalau berdua, sebetulnya sejajar tadi udah kita bahas, nggak ada masalah, sholatnya tetap sah. Ya, tapi mundur sedikit untuk membedakan mana makmum, mana imam. Ya kan, walaupun beda juga sih, yang sebelah sini adalah makmum, sebelah sana adalah imam. Mundurlah sedikit untuk membedakan mana yang makmum dan mana yang imam, seperti itu. Karena namanya makmum itu mestinya kan di belakang gitu kan. Ada tambahan lagi ini tentang saf. Nah, tentang saf ini Bapak, Ibu semuanya pas di belakang imam. Kalau seandainya berdua, berarti imam di tengah, makmum di belakang, berdua begini, bukan miring segini. Imam di sini, makmum satu di sini, begini. Kalau makmumnya 3 begini, imamnya tetap di sini, gitu kan. Jadi Anda yang baru masuk masjid melihat makmum baru 3, silahkan. Oh, udah 3 di belakang imam, udah pas, tepat. Imamnya ada di tengah. Milih yang kanan atau yang kiri? Pilih yang kanan dulu. Datang orang keempat, milih kanan atau kiri? Kiri, biar sejajar ini gitu loh. Dan seterusnya begitu. Pilih kanan, dan seterusnya seperti itu. Nah, ada perempuan harus di belakang, begitu ya. Ya, ini kan panjang Ustaz, nggak ada masalah. Anda mau pilih yang sana, penuhin dulu sana bolong gitu. Itu tetap sah sholatnya, nggak ada masalah. Ini hanya penyempurna saja, seperti itu. Jadi sebaiknya ada penanda bahwa Anda makmum, agak ke belakang sedikit. Sebaiknya seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Aku sih satu pertanyaan. Waalaikumsalam. Misal saya tinggal sholat berjamaah, lalu saya meminta salah satu dari orang yang sudah sholat berjamaah, sebelumnya untuk menjadi imam saya, apakah boleh? Tadi dia udah sholat jamaah, boleh. Itu namanya sedekah. Ya, dia boleh berjamaah lagi dengan orang yang tadi baru datang, belum, atau dia ketinggalan sholat jamaah, boleh. Padahal dia udah sholat jamaah tadi. Nah, berarti 2 kali dong sholat fardu dia, Ustaz. Yang pertama yang dia lakukan adalah fardu wajibnya, yang wajibnya, tentunya subuh wajib. Yang kedua adalah sedekahnya, begitu. Anda dapat pahala jamaah. Nah, pahalanya lebih iya, pahalanya tambah. Boleh, silahkan. Daripada Anda sendirian kan, ngajaklah, ayo mau nggak sedekah gitu kan? Sedekah apaan? Yuk kita jamaah lagi. Oke, siap begitu. Silahkan. Boleh. Monggo, ada lagi? Seandainya kalau misalkan masuk ya, kebetulan kan baris kedua itu masih kosong sebelum mau ke kanan, sebelum ke kiri gitu ya. Terus tiba-tiba di kanan itu dia bikin saf sendiri. Itu sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah, ya kan? Hanya saja ya itu tadi kurang sempurna. Kan secara aturan saf, satu saf pertama ini harus dipenuhin dulu. Kan kita hadirin atim musaffal awal summal ladzi yalih.
sempurnakan saf pertama, kemudian saf kedua, gitu kan? Ini wudunya di sana. Iya kan? Kemudian perlu diperhatikan juga hadirin bahwa Anda ketika berjalan menuju masjid mau sholat berjamaah itu sudah terhitung jamaah dan sudah mendapatkan sholat jamaah pahalanya. Jadi nggak perlu lari. Seandainya safnya, wah ini sana masih kosong, Anda datang, usahakan tetap saf yang sempurna tadi yang sebelah sini. Ustadz ketinggalan dong saya Ustadz. So tetap Anda itu udah ditulis secara bahkan dari rumah. Anda udah wudhu mendengarkan azan itu nggak perlu Anda lari karena dalam hadis alaikum bisakinati fas'au, jalan jangan pelan-pelan. Kenapa nggak boleh lari? Karena jalan Anda menuju tempat untuk sholat berjamaah itu udah tertulis sholat jamaah hadirin. Jadi nyantai aja, pahala udah tercatat. Jangan buru-buru karena nggak paham. Jadi kan kalau saya menuju sana bisa 2 menit nih Ustaz, udah selesai Ustaznya. Anda sudah tercatat sebagai pelaksana sholat jamaah. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia bikin shaf kedua tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Ya itu mungkin tadi itu nilai pahalanya ya dikurangi sedikit. Ya begitulah nilai pahala. Tetap sah. Ada lagi ya dari? Satu lagi, Bang. Iya, silakan. Ya, satu. Ustaz, kalau kita tinggal sholat berjamaah, kemudian kita sebagai makmum masuk, kita kan masjid kita ini panjang. Panjang. Di ujung sana ada yang berjamaah 2 orang, di ujung sini ada berjamaah juga 2 orang. Jadi ada 2 imam. Nah, itu sebaiknya kita ikut yang mana atau menunggu selesai? Jamaah aslinya udah selesai, ya kan? Jamaah aslinya yang sini udah selesai. Banyak yang masbuk, ada yang masuk dari sana, ada yang masuk dari sana, ya kan? Sana ada 2 orang, ada 2 orang. Daripada sepakat yuk sana pada yang nggak mau bikin sendiri. Tentunya hal ini disayangkan, ya kan? Karena berjamaah ini kita latihan untuk bersatu, ya kan? Kalau ketahuan di sana ada 2, sana ada 2, sama-sama ketahuan pada mau sholat, ya udah kita sepakati saling ngalah, saling memahami. Yuk kita di tengah. Ente jalan ke sini, ente setengah kan gitu kan. Kalau ente nyuruh ya kan nggak enak kan gitu. Itu yang pertama. Diupayakan seperti itu. Kemudian kalau masing-masing egonya lebih dimenangkan sehingga yang sono nggak mau ke sini, yang sini nggak mau ke sana juga, mendirikan sholat jamaah sendiri di sana. Nah, perpecahan yang dilakukan oleh 2 kelompok tadi itu sudah membawa pada dosa, ya, membawa pada itu adalah kemaksiatan. Dan tidak boleh diteruskan. Terus hukum sholatnya bagaimana Ustaz? Hukum sholat yang dilakukan oleh di sana, yang dilakukan di sini tetap sah dalam keadaan mereka bersalah dan berdosa. Sholatnya sah, gitu kan? Sholatnya sah, tapi dalam keadaan mereka bersalah dan berdosa. Sama halnya Anda sholat, tapi baju yang Anda pakai adalah baju curian. Sholat Anda tetap sah, Anda berdosa. Sholat dalam keadaan memakai baju hasil curian, mencurinya Anda salah. Sama dengan ini tadi, permusuhan tadi, ya kan? Permusuhan adalah kesalahan, maksiat dan dosa, tapi sholatnya tetap sah. Tapi tidak disarankan melakukan hal itu. Kita ini sholat mau menghadap kepada Allah, mau sama-sama, ya kita satukan hati kita, kan begitu. Wala takhtalifu kata Rasulullah, fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih. Kalau kalian terus berselisih, hati kalian nanti pecah dan berselisih. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah jika orang yang masbuk terjadi imam, apakah orang yang masbuk tersebut dapat pahala imam? Dan untuk yang kedua, ketika kita di musola, kita azan sendiri, iqamah sendiri, kemudian malah disuruh jadi imam, hukumnya apa Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Karena masih banyak orang, namun mereka tidak mau menjadi imam dan malah mengikuti kita. Ya, poin yang pertama ketika dia masbuk tadinya makmum, ya kan? Kemudian ada orang baru datang makmuman dengan dia, akhirnya dia sadar, akhirnya jadi imam. Insya Allah dapat pahala makmum yang pertama, dapat pahala imam di sesi yang kedua tadi, dapat pahala.
Karena dia berjamaah statusnya kemudian menjadi makmum, dapat pahala, dan itu diperbolehkan. Tapi kalau dia nggak sadar jadi imam, di belakangnya ada yang makmuman, tadi udah kita bahas, dia dapat pahala sudah dengan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, Anda yang azan, Anda yang qomat, Anda yang ngimami, dan itu yang terjadi nanti di akhir-akhir Ramadan ini. Di sini pasti begitu, atau mungkin udah nggak ada kegiatan di sini. Di beberapa masjid terjadi itu. Ya, imamnya pulang, marbotnya yang azan, yang qomat, plus dia yang ngimami karena hanya ada dia dan istrinya. Masa istrinya yang ngimami, kan nggak mungkin. Anda yang adzan, Anda yang qomat, Anda pula yang ngimami karena Anda yang paling berhak jadi imam, maka Anda yang harus ngimami walaupun Anda yang adzan dan yang qomat. Nggak ada masalah. Ya. Yang adzan dan yang qomat plus yang ngimami diborong semua, itu pahala adzan, pahala qomat, pahala ngimami dan seterusnya, gitu kan. Tapi kalau Anda melihat di belakang ada yang lebih afdol, walaupun mereka nunjuk Anda, bisa ngimami aja, ya enggak, jangan maju kalau Anda tahu di belakang ada yang lebih afdol. Sah, sholatnya sah, nggak ada masalah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita melihat di satu masjid itu sudah selesai sholat kan, terus kita masuk masjid itu mau sholat jamaah, tapi ternyata kita tunggu sampai setengah jam tidak ada jamaah lagi yang sholat. Terus saya putuskan untuk sholat sendiri. Setelah di rakaat terakhir ternyata ada jamaah yang masuk mau sholat jamaah. Apakah saya putuskan untuk selesaikan sholat saya sendiri, ikut gabung, atau tidak usah? Selesaikan sholat Anda, jangan batalkan dan jangan putus di tengah jalan. Setelah Anda selesai ternyata mereka masih berjamaah, Anda mau ikut dapat pahala jamaah, ikut lagi dengan mereka. Solusinya begitu. Ya. Karena Anda udah mulai gitu loh. Anda sudah memulai. Wala tubtilu a'malakum. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kau mengcancel amal beribadah kalian di tengah jalan kalau sudah memulai. Nah, selesai Anda mau ikut dapat pahala jamaah karena mereka mau ikut sana, silahkan, itu dapat lagi, gitu kan. Allahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Tadi baru saya disampaikan jam membatalkan sholat. Sering beberapa kali ketika saya sholat di kanan kiri itu kadang-kadang ketika sudah takbir long Akbar gitu, atau dia membatali, terus kita tak tahu takbir lagi, terus kita tak tahu kadang-kadang membatali, kayak orang nggak pede gimana bisa, kayak orang wasas gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Itu penyakit ya, itu adalah penyakit ya. Cara menyembuhkannya dengan melawannya. Ya, cara menyembuhkannya dengan melawannya, tidak memperturutkan was-wasnya tadi. Ya, sholatnya bagaimana dia? Sholatnya sah, ya kan? Sholatnya sah. Takbiratul ihram yang pertama sampai beberapa kali, dan nanti yang teranggap adalah takbiratul ihram yang terakhir, gitu kan? Itulah takbiratul ihramnya yang dianggap takbiratul ihram dalam sholat, ya kan. Bagi di antara kita yang seperti itu, ada yang mengalami itu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Yakin ini udah bener, gitu. Yakin ini udah bener. Hadirin, banyak dalam hukum kita dalam Islam itu yang berdasar pada prasangka kita nyangka aja, gitu loh. Contoh, Anda cebok istinja, ya kan. Kadang ngerasa ini udah suci atau belum ya. Kalau masih kayaknya belum deh, cuci lagi itu anunya, ya kan? Cuci lagi. Kalau nggak selesai, yakini udah suci. Sama saat Anda nyuci baju Anda, tadi habis kena najis, itu dikucek. Kalau nggak diselesaikan, yakin udah selesai dan udah suci, nggak selesai, harus diyakini selesai. Ini dan ini udah suci. Sama saat Allahu Akbar, yakin ini udah bener takbirnya, kan udah ngucapin dan udah gini. Hati udah niat Allahu Akbar, udah benar. Apa yang membuat Anda ragu, ya kan? Itu adalah bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu yang membisikkan di dada manusia, itu dia itu.
Ya, belum benar, ulang lagi. Ulang lagi tuh. Sama saat kita di rakaat berapa gitu kan? Maka saat kita di tengah sholat rakaat berapa kita itu selalu itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kita nggak milih mana, ya kan? Walaupun ternyata pilihan kita itu salah, nggak ada masalah. Ya kan? Kalau ternyata pilihan kita tadi salah dan kita yakin salah, ya udah, nanti tinggal dibenerin gitu kan kesalahan tadi, ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Lanjutkan tadi pertanyaan Pak Budi. Kan 2 jamaah dalam satu masjid adalah kemaksiatan tadi sampaikan gitu. Nah sekarang kondisinya gimana ketika kita masuk masjid sudah terbentuk 2 jamaah? Mana yang dipilih atau menunggu? Oke, 2 jamaah dalam satu masjid dengan cerita tadi itu adalah kemaksiatan dan itu adalah perselisihan. Dengan cerita tadi loh ya. Tapi kalau nggak tahu, di sana ternyata udah ada jamaah yang sedang berdiri. Bacanya kan pelan-pelan. Ada 2 orang masuk dari sini nggak tengok, di sana nggak tahu itu. Akhirnya diriin jamaah ini. Nah, ini beda cerita lagi. Oke. Ya, dalam 2 keadaan tadi, kita masuk masjid tanpa ada 2 yang sedang berjalan jamaahnya. Kita pilih yang mana? Nah, ini. Ya, kalau boleh saya bilang pilih yang jamaahnya dilakukan lebih dulu. Kalau Anda tahu, ternyata yang sono yang lebih dahulu, Anda pilih ikut yang sono. Yang sini lebih dahulu, Anda pilih ikut yang. Kalau nggak tahu mana yang lebih dulu, pilih mana siapa yang ngimamnya bener nggak? Nah, yang imamnya bener nggak? Pilih yang bener itu. Oke? Sama-sama bener Ustadz, imamnya bagus-bagus semua. Pilih fikihnya pinteran mana nih? Kayak gitu kan? Senioran mana nih Islamnya? Begitu. Seperti yang kemarin kita urutkan itu, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak semua ada 2 jamaah berdiri kita bilang maksiat, tidak. Ada keadaan dia nggak tahu. Karena saking panjangnya kok pengen. Itu kalau ada jamaah 2 orang di balik tiang yang sonono, nggak kelihatan. Apalagi sedang berdiri pas di lurus tiangnya nggak kelihatan, ya kan? Akhirnya bikin jamaah lagi di sini, ya kan? Silahkan. Nggak ada masalah, tidak ada unsur untuk permusuhan karena nggak tahu. Yang kita bilang tadi salah dan maksiat ketika sama-sama egonya dimenangkan, nggak mau bersatu, ya dalam ini maka tidak diperkenankan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi silahkan. Ini terkait ayat sajadah. Ya. Jadi ketika tilawah kita itu ketika membaca ayat sajadah, saya lupa di saat ini wajib atau sunnah ya kita sujud gitu ya Ustaz. Nah ini kondisinya kalau misalkan saat sholat itu seperti apa Ustaz? Karena yang saya temui ada imam yang sebelum dia melaksanakan sholat dia sudah menginformasikan ke makmum nanti ada ayat sajadah yang nanti kita sujud gitu. Tapi ada imam yang tidak memberitakan itu, tapi dia tidak melakukan sujud itu Ustaz. Ketika dia membaca surat ayat sajadah, tapi dia tidak melakukan itu. Sujud tilawah saat melewati ayat sajadah, baik yang baca maupun yang mendengar, hukumnya tidak wajib, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Saat melewati ayat tersebut, Anda dalam sholat maupun tidak dalam sholat, Anda dalam keadaan imam, mau sujud, monggo, ya dapat pahala tambahan. Enggak sujud, enggak ada masalah. Oke, enggak sujud, enggak ada masalah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, membaca maupun mendengar. Bagi makmum, ya bagi makmum saat dalam sholat mesti ngikut imam. Kalau imamnya sujud, dia harus ikut sujud. Imamnya nggak sujud, dia jangan sujud. Begitu. Ini kalau dalam sholat berjamaah dia jadi makmum. Nah ini. Dan penting nih bagi calon imam, ketika Anda mau sholat, ngimami, benar-benar kan biasanya harus disiapkan. Ini mau rakaat pertama setelah Fatihah apa, rakaat kedua itu sebaiknya disiapkan. Sehingga ternyata ada lewat ayat sajadah, infokan ke jamaah, Pak, Bu, nanti rakaat kedua ya. Apalagi jamaahnya banyak sampai di luar sampai nggak ngelihat posisi imam. Rakaat kedua kita akan sujud tilawah. Gitu. Sehingga makmum nggak bingung. Soalnya kalau nggak diinfokan begitu, ya kan?
Imamnya sujud tilawah, sujud, makmumnya rukuk di belakang. Imamnya bangun dari sujud, makmumnya ikut bangun dari rukuk. Kok tiba-tiba imamnya baca surat lagi, terus rukuk lagi, terus gimana makmumnya pada sujud? Nah, ini repot. Dalam keadaan gitu, makmum harus memperbaiki. Oh ya, saya salah. Berarti harus lanjut mengikuti imam tadi, ya. Jadi untuk sajadah tilawah atau sujud tadi tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya. Ada beberapa ulama mewajibkan, tapi kita memilih pendapat yang tidak wajib. Silahkan. Ada lagi? Ada. Kalau jamaah apakah disunahkan berqomah dulu atau gimana? Di qomah dulu. Apa jamaah Rasul ada jamaah kloter itu tak? Kalau udah jamaah, ada lagi jamaah lagi, terus dia baca qomah dulu sebelum keluar. Di satu masjid satu adzan. Kalau terlambat, ya qomat saja dulu, nggak ada masalah untuk menandakan permulaan Anda mau sholat berjamaah. Nggak perlu adzan lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat lain, adzan dulu, qomat berjamaah. Ya, Anda ini berlima nih, sana no. Ya kan, di tempat ini udah selesai nih. Oh, panjang nih kalau mau ke sini, kita jamaah aja di sana. So, adzan dulu, qomat, kemudian sholat berjamaah. Enggak adzan, enggak qomat, langsung jamaah, sah sholatnya. Ya kan, sah sholatnya. Karena adzan iqamat ini tidak rukun sholat, gitu kan. Dia hanya pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah mulai masuk. Qomat ini pemberitahuan bahwa kita mau mulai berjamaah. Begitu, ya. Mau qomat dulu, ayo biar yang lainnya ngumpul, afdal. Ya, afdal. Fadal, ada lagi? Di Ustaz, di masjid kami, di rumah kami ada seorang imam, beliau itu termasuk Ustaz yang senior. Selama bertahun-tahun sampai mungkin anak kalau bilang sedikit ya, ketika membaca surat Al-Fatihah ada satu ayat yang kedengaran itu memang salah ya. Jadi pas harusnya kan ihdinas siratal mustaqim. Jadi beliau bilangnya ihdinas yang mungkin ada panjangin gitu kan. Nah sampai saat ini belum ada yang berani mengingatkan gitu kan. Nah kepada saya kalau sampai sekarang ini belum ada yang ingat kepada beliau, maka sholat selama ini berani mengingat beliau itu sah apa enggak? Enggak. Ya, sholat selama ini bermakmuman dengan beliau dianggap tetap sah. Ya, dianggap tetap sah. Yang kedua, wajib bagi kita yang tahu kesalahan untuk mengingatkan dia yang salah, jangan, tidak boleh malu. Ya. Tidak boleh malu. Qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan kebenaran, ya. Kalau kita tahu kemudian mendiamkan kesalahan tersebut, sementara di kanan kiri kita ada yang lebih afdol daripada dia, maka kita beban. Beban itu kemudian menjadi dosa bagi kita. Ya kan? Yang kedua, mungkin saja dia nggak sadar itu salah. Nah, karena nggak sadar tadi dia salah, maka tetap sah sholatnya. Ya kan? Tadi kita katakan dia dosa kalau sengaja melakukan kesalahan. Tahu dia salah, tapi kekeh untuk terus seperti itu. Dengan kesalahannya itu baru salah dan dosa. Itu baru problem, begitu kan? Ketika dia nggak sadar dan nggak tahu, nggak ada pula yang mengingatkan, maka selama ini kita makmuman dengan beliau, insya Allah tetap sah dan bisa diperbaiki untuk hari-hari selanjutnya. Kita ngingetin ya, jangan sampai tidak mengingatkan. Atau suruh dia datang pengajian juga, atau suruh ustadz yang ada di sekitarnya untuk ngingetin kan gitu. Itu ya. Kemudian ada beberapa ayat yang kita lihat di telinga kita salah, tapi ternyata nggak salah gitu kan. Saya kadang merasa aneh. Ada orang ketika saya ngimami, satu tiba-tiba datang saya, Ustadz kenapa tadi malikinya dibaca pendek? Maliki yang mana Pak? Maliki dalam surat An-Nas atau Maliki dalam surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, ya kan? Kalau di surat An-Nas kan Malikin Nas gitu kan. Maliki, di surat Al-Fatihah Malik. Dia mendengarnya saya baca pendek di Maliki tersebut. Setelah sholat dia datang ke saya, Ustadz kok malikinya dipendekin gitu? Emang ada ya pendapat lain yang membacanya pendek begitu kan? Saya nggak ngerasa itu pendek, saya udah baca tepat dan masa Al-Fatihah sampai salah gitu kan? Ya kan?
Kemudian kalau kita bilang Maliki Yaumiddin, Maliki di situ ada yang membaca pendek, iya ada riwayat lain yang membaca pendek. Imam Warros membaca pendek, Imam Qulun membaca pendek, Imam Ibnu Katsir membaca pendek, Imam Abu Amr membaca pendek. Yang membaca panjang hanya sedikit. Hafiz, Kisai baca pendek. Yang baca panjang, sisanya baca pendek. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu. Hanya sedikit yang baca panjang gitu kan. Ketika kesalahan di poin-poin tersebut, ini nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Ada beberapa telinga makmum merasa kita kurang tepat gitu. Padahal kita imam sudah merasa tepat, tapi kita menerima ketika ada yang ngingetin seperti itu. Inilah toleransi seorang imam yang harus dimiliki. Seorang imam harus berlapang dada ketika ada makmum datang mengingatkan, walaupun makmum tersebut yang salah. Harus lapang dada. Tadi kita dalam berjamaah ada imam ada makmum, kita saling memahami, saling berlapang dada, berlatih untuk bersatu bersama dan tidak saling kontok-kontokan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Banyak di dalam sholat tahiyat, sholat sujud terakhir itu kan banyak jamaah yang memanjatkan. Apakah itu diperbolehkan? Atau tahiyat kita belum tasyahud kita selesaikan, jadi salamnya lambat. Ya. Kembali kepada yang kemarin kita sampaikan, sebagai seorang imam jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, begitu kan? Karena kita harus memperhatikan keadaan makmum, jangan sampai menjadi fitnah. Tapi ternyata kok terjadi terlalu cepat, ya kan? Imam sudah assalamualaikum, kita baru pertengahan tasyahud membaca tahiyat tadi, kita langsung salam atau selesaiin. Apalagi itu kan rukun terakhir, ya kan? Nggak sampai ketinggalan. Selesaiin, ya kan? Dan usahakan kita lancar bacaannya gitu kan, biar tidak ketinggalan seperti itu, untuk antisipasi kalau imamnya cepat sehingga kita nggak ketinggalan lama ya. Yang penting bacaannya keluar dari mulut kita dalam keadaan fasih, kita memahami dengan baik. Jadi diselesaikan bacanya baru salam. Yang penting nggak sampai 1 jam. Memang udah salam. Kalau tasyahudnya 1 jam baru salam. Nah ini gimana? Udah buyar jamaahnya. Ya kalau wajar hanya beda 30 detik itu kan wajar. Ya kan? Nggak ada masalah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Saya tutup dulu ya. Saya tadi belum salam, nanti kembali kepada pembawa acara. Qulu qouli hadza wal afu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.